Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang pengertian sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satu dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara bersama, bukan sendiri-sendiri atau kita sebut dengan munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Kemudian, keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipat gandakan 27 derajat. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lainnya bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, sungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskannya baginya dari api neraka. Selanjutnya adalah syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adanya imam. Yang kedua, adanya makmum. Berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis atau masjid. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Apa itu syaratnya? Syarat yang dimaksud adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dengan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat itu. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, maka makmum harus segera mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tapi kalau tidak mungkin kan cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan sholat atau disebut dengan saf. Di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki, sementara jemaah perempuan berada di belakang. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat. Ada yang diiringi dengan jar atau yang diiringi dengan sir. Bacaan yang diiringi adalah bacaan yang pertama, takbiratul ihram, takbir ihtidal, tasmi, dan salam. Yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, dan tarawih. Mungkin itu saja video yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pada video ini bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.